Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini Abang Dun akan menjelaskan tentang siklus hidrologi ya. Sebelum kita membahas siklus hidrologi, ada beberapa macam istilah dalam siklus hidrologi yang perlu kalian ketahui. Yang pertama ada yang namanya evaporasi. Apa itu evaporasi? Evaporasi adalah penguapan yang berasal dari air, baik dari air di samudra, laut, danau, atau rawa. Ya, jadi air laut itu menguap, ya, dan air di seluruh permukaan bumi ini akan menguap. Penguapan itu namanya evaporasi. Kemudian yang kedua ada yang namanya transpirasi. Transpirasi merupakan penguapan yang berasal dari makhluk hidup, baik dari tanaman ataupun binatang. Nah, contohnya seperti di hutan, ya. Manusia juga ketika bernafas, ya, atau menguap itu termasuk dalam transpirasi. Kemudian yang ketiga ada namanya evapotranspirasi, yaitu penguapan gabungan antara evaporasi dan transpirasi. Nah, di sini contohnya adalah sawah, di mana sawah itu ada tanaman, padi, ya, dan juga ada air. Maka penguapan yang ada di sawah adalah termasuk evapotranspirasi. Kemudian ada yang namanya sublimasi. Sublimasi itu penguapan yang berasal dari es tanpa melalui proses pencairan. Jadi sebelum es mencair itu ada namanya penguapan oleh es, itu namanya sublimasi. Misalkan di es di kutub, nah misalkan itu namanya sublimasi. Kemudian yang selanjutnya ada yang namanya kondensasi. Kondensasi itu proses berubahnya uap air menjadi partikel es di atmosfer dan membentuk awan. Jadi titik-titik air itu dari kecil kemudian saling mengumpul kemudian menjadi sebuah awan. Kemudian proses yang selanjutnya ketika awan itu sudah terbentuk, maka ada namanya proses adveksi. Proses adveksi ini adalah proses perpindahan awan dari satu titik ke titik yang lain dalam satu garis horizontal, ya, jadi bukan vertikal. Setelah adanya adveksi, ketika sudah jenuh maka terjadi yang namanya presipitasi atau terjadinya hujan, ya. Presipitasi adalah proses turunnya air hujan dari atmosfer ke permukaan bumi. Nah, setelah itu baru ada yang namanya runoff. Ya, runoff itu adalah proses pergerakan air dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah di permukaan bumi. Ini adalah hasil dari turunnya hujan. Kemudian setelah itu ada yang namanya proses infiltrasi. Infiltrasi adalah proses air hujan yang mengalir ke pori-pori tanah dan terakumulasi di tanah. Nah, setelah infiltrasi ada yang namanya perkolasi. Ketika terjadi infiltrasi, air meresap ke dalam tanah, maka ada beberapa air yang mengalami proses perkolasi, yaitu proses mengalirnya air secara gravitasi atau secara vertikal dari lapisan tanah yang di atas ke lapisan yang lebih di bawahnya lagi sampai ke permukaan air tanah pada lapisan yang jenuh air. Oke, mari kita perhatikan siklus hidrologi pada gambar berikut. Siklus hidrologi dibagi menjadi 3, ada siklus pendek, siklus sedang, dan siklus panjang. Ya, siklus pendek itu terjadi apabila ada evaporasi di laut, kemudian terjadi kondensasi di awan, kemudian terjadi hujan di laut, itu namanya siklus pendek. Jadi terjadi penguapan di laut, kondensasi, kemudian hujan di laut itu pula, maka terjadi namanya siklus pendek. Kemudian siklus sedang terjadi apabila ada evaporasi di laut, terjadi kondensasi, dan juga terjadi evaporasi di darat ataupun evapotranspirasi. Nah, kemudian terjadi adveksi dari awan yang ada di laut ke daratan, kemudian turunlah namanya hujan, maka itu disebut sebagai siklus sedang. Nah, siklus panjang apabila proses itu kemudian sampai ke daerah yang bersalju, misalkan di kutub atau di gunung es. Nah, ada yang namanya sublimasi, ya. Kemudian berbagai macam proses ini yang sangat panjang ini, turunlah hujan salju di daerah
yang mempunyai iklim yang dingin. Proses ini namanya proses siklus hidrologi yang terus bergerak terus-menerus, berputar-putar ya, ini namanya siklus hidrologi atau biasa disebut sebagai siklus putar air di bumi. Apakah kalian sudah paham tentang siklus hidrologi? Nah, semoga kalian sudah paham. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.